Mengapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Sebagai kakak senior sekte. Ladang Elixir Mut est la honture. Tak ada kesempatan untuk mengolah keabadian. Sekte akan menurunkanmu jadi pelayan rendahan. Ini hadiah terbaik untukmu. Bertahun-tahun aku berkontribusi. Kau bayarkan aku jadi pelayan? Ladang eliksirmu hancur total. Untuk sekte. Vos séquarants s'en va. Jika kau tak mau diturunkan. Zan Y, Usirdia. Ya. Tak disangka, kakak senior yang selalu diagungkan, bisa terpuruk begini. WK. Lepaskan aku. Enggak. Terus kenapa? WK. Kalau saudari sekte Kingsway, lihat kau begini. Masa masih kagum? Kau akan jadi Zampa selamanya. Aku yang akan jagain dia. Stop. Kingsu. Xiao Tu adalah pahlawan sekte. Jangan hinakan dia. Xiao Tu. Jangan salah paham. Aku selamatkan kau hari ini cuma karena kenangan lama. Sekarang ladang eliksirmu hancur. Kau cuma orang biasa. Naga tak akan menari dengan Phoenix tak bisa bersama ayam. Ini perjanjian pernikahan kita. Kita sekarang, bagai langit dan bumi. Kita tak mungkin lagi sejalan. Mengapa tak akhiri saja? WK. Phoenix tak bersama ayam. Xiao Tu. Kau pikir masih? Kakak senior sekte. Kau bahkan tak layak. Layak. Angkat sandal Kingsu. Pergi. Bangsat. Berani-beraninya kau gigit. Akan kuhancurkan tulang-tulangmu. Dan kubuang ke hutan binatang. Tak ada bukti. WK. Kita sudah ratusan mil dari sekte Ziyun. Matilah di sini saja. Kau siapa? Kenapa kau masak ke tubuhku? Mereka ditakdirkan menemukan. Akan kugunakan api kehidupan hidup. Untuk membangun ulang medan eliksir. Dewa jahat. Selamat datang, Tuan. Bantu perkokoh sekte iblis kita. Perkuat sekte iblisku. Takkan kuselamatkanmu gratis. Nah, aku dewa jahat dengan konstitusi murni. Kau harus setiap hari berhubungan dengan wanita. Berikan energi untuk menyuburkanku. Jika tidak, bisa kuperbaiki medan eliksirmu. Tapi juga bisa kuhancurkan lagi. Tua-tua, jangan coba ancam aku. Justru aku yang akan mengancam. Mandza. Ok. Aku janji. Mulai hari ini. Komuritku. Manual pedang ini untuk. Setelah kau pelajari. Semua juru di manual ini. Kau akan jadi jagat pedang. Pedang ini tebas ketidakadilan dunia. Tak sakiti mereka yang masih punya malu. Pria tua Sinti, kau tak punya pengendalian, tapi murah hati. Baiklah. Aku terima manual pedang ini. Tapi soal jadi murid, pikir dulu. Kau baru perbaiki Elixir Field. Kau masih terlalu lemah. Jika ko jadikan aku guru. Bisa kubantu bangun dasar latihan. Balade en dame. Benarkah? Ucapanku adalah janji. Oke, aku percaya. Tono. Bantu. Apa ini?
Seandainya aku tidak diracuni dan kehilangan seluruh kultivasiku, ku bisa hancurkan dia dengan sekali tepuk. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pakai jurus pertama. Cepat. Pinjamkan pedangmu. Bentuk pertama, formasi Ksatria Besi. Ini ular dalam fase akhir latihan Ki, dan ku bunuh sendiri, padahal baru mulai melatih Ki. Jurus pedang ini luar biasa. Tak kusangka kau begitu ahli. Aku Karakinan, bawa aku kembali. Siapa kau ini? Kau tidak kenal aku? Aku pemimpin tertinggi sekte Tianjian, Putri Tunggal Wei Wutian, Wei Chuchu. Aku tidak punya waktu. Ku perintahkan, bawa aku pulang sekarang, atau ku bunuh kau. Aku baru menyelamatkanmu. Membalas kebaikan dengan kejahatan? Percaya atau tidak, akan kuakhiri kau. Berani kau? Sial, aku menghirup racun Yin. Tubuhku tidak menanggap. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi padaku? Bagaimana mungkin kau melakukan ini padaku? Aku juga tak tahu malu. Benar kau muridku, sesumbar seperti aku. Sangat menyenangkan menyedotnya. Aku amati seluruh fase latihan QMU dari awal sampai akhir. Jika bukan karena racun itu, aku takkan menyentuh. Baik, membunuhmu tak cukup. Aku bawa kau ke sekte Tianjian. Kau akan jadi tengku kultivasi ganda. Kau akan kuminum siang malam. Tak ada kedamaian untukmu. Benarkah? Hebat sekali, ikuti dia. Kembali bersamaku ke sekte. Shuhu, pernikahan kita akan diadakan bulan depan. Kemana kau menghilang tiba-tiba? Lu Tian, aku tak suka padamu. Cari saja istri lain. Aku telah mengcapai Puncak inti emas, murid pertama yang mencapainya. Tak pantaskah aku memilikimu? Apa urusannya dengan inti emas? Intinya aku tak menyukaimu. Izinkan aku memperkenalkannya. Dia pria milikku. Dan dia murid baru di sekte kita. Jangan dengar omong kosongnya. Aku tak begitu kenal dia. Diamlah. Lu Tian, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya mencuri wanita aku sebagai murid utama sekte Tianjin. Ku tantang kau untuk pertarungan maut. 3 hari lagi, kita bertarung sampai mati. Tuan muda, sampah dengan kultivasi rendah ini tak layak lawan tuan. Biarkanku yang hadapi. Siapa kau sebut sampah? Hanya perluan kenal? Ku terima. Bukan sekadar duel sampai mati. Ku terima. Kau hila. 3 hari kemudian, Sulai dan aku akan menantimu di lapangan. Jangan berubah ya di Hengeskut. Xiao Tu dan Sulai masih tahap awal pendirian. Kau masih praktisi Ki. Bagaimana lawan dia? Jangan khawatir. Aku malas urusi. Baik, hadapi dia dalam duel. Kalau begitu, aku akan bawa Perimati untuk lihat. Bagaimana kau yakin aku yang mati? Bagaimana jika aku yang menang? Kau praktisi Ki, mau kalahkan ahli pendirian? Baik. Jika kau menang, aku akan tidur lagi denganmu. Si Tuju, mandi dan tunggu aku. Kau. Nona, sesepuh sedang seleksi murid. Walau Xiao Tu direkomendasikanmu, tetap harus jalani proses seleksi. Dia tak perlu ikut seleksi. Sekilas dia praktisi Ki. Bagaimana jika ku bawa kau mencoba? Ani batu bakat, beauty, cunning biru, ungu.
Muakili. Tingkat bakat dari tertinggi. Hanya yang berbakat unggul bisa masuk sekte Tianjianku. Sesepuh, aku ingin masuk sekte Tianjian. Aku mau coba dulu. Kau, pengemis bau, datang ke sini menghina sekte kami. Apa kualifikasi ujimu? Seseorang datang. User Jia. Baik. Tunggu. Seks besar begini, masih diskriminasi status? Apa salahnya pengemis? Pengemis tak boleh kehujasi? Siapa kau? Mau ajari aku? Aku Xiao Chu. Murid baru. Murid baru datang. Beraninya bicara begitu. Aku ingin lihat seberapa berbaktamu sebenarnya. Bakatmu harus lebih dari warna putih. Atau meski ada yang rekrut kau, tak akan masuk sekte Tianjianku. Kalau begitu cobalah. Dewa jahat, si bungkuk, batu bakat rendahan begini, berani uji bakatku? Gila. Bodoh, berani kalian hancurkan artefak sektaku? Kalian cari mati. Ini karena batu kalian kualitasnya buruk. Jangan salahkan aku. Ada yang datang. User Marika, bersama si pengemis pelit ini. Lelaki tua, kumohon pada kalian, jangan usir aku. Lelaki tua. Tunggu sebentar. Kalian tahu siapa aku? Aku tunangan dari Wei Muda. Helen menantu, sang guru besar. Benar kan? Jangan bicara ngawur. Jangan lupa ucapanmu barusan. Izinkan saya perkenalkan. Ini lelaki saya. Karena bakat Xiao tak terukur. Dianggap lulus ujian. Diizinkan jadi murid sementara. Untuk Su Xiaoro, terlalu rendah diri. Tak memenuhi syarat. Maka, kau kuberikan jadi pelayan. Yang lain Eugene lain hari. Ayo pergi dari sini. Tuan 11e. Cepat bangun. Banyak sekte di dunia ini. Kenapa Tianjian? Aku juga tak tahu. Aku jatuh dari tebing dan hilang ingatan. Hanya ingat nama Su Xiaor. Kemari sambil mengemis. Ingin masuk Tianjian. Hanya ingin makan di masa depan. Tenang, selama aku di sini, kau takkan kelaparan. Baiklah, anak muda. Aduh, tak kusangka Tianjian jahat sekali. Tapi kamar mereka bagus. Xiaoro, bagaimana kamarmu? Bagus. Terima kasih Tuan. Jika mereka ganggu lagi, beritahu aku. Akan kehandle. Baik. Omong-omong, Taukara, dapatkan batu spiritual dan gaji, kita sangat miskin. Tak bisa hidup begini. Pendatang baru gajinya kecil. Kudangar. Harus lakukan misi untuk dapat batu spirit. Benar. Tunggu di sini, aku cari batu. Tenant, Tuan. Sayap. Sulai, beritahu kakak ketiga. Pastikan dia tak pulang hidup-hidup. Aku pergi sekarang. Menghilangkan yang tidak perlu untuk misi, agar persediaanku tetap ada. Dengan sumber daya ini, cultivasiku bisa kembali ke tahap fondasi. Tuan, bisa beri aku jamur Lingximu? Tidak. Tuan. Bagaimana jika aku tawarkan barter? Perempuan ini mendekatiku seperti ini. Tidak masalah mendekatinya. Ini untuk memenuhi tugas sang sesepuh. Xiao Tu, usir perempuan ini. Siap bukan manusia.
Hachi, jika kotidak beranti sekarang. Kau akan mati kelelahan. Bentuk kedua adalah cara mengendalikan pedang. Memungkinkanmu kuasai pedang sementara. Aku akan salurkan tekad. Kedua, pedang itu datang. Hehehe, ini mudah sekali. Aku tak bisa tembus pertahanannya. Hehe. Pedang tingkat misterius. Ini kesepakatan besar. Hei, ini bagus. Cepatlah. Pengemis kecil. Kau siapa? Siapa aku? Tuanmu menghina orang yang tak pantas. Seharusnya dia sudah mati. Omong kosong. Tuan Sik takkan mati. Wah, tekad yang kuat sekali. Lepaskan tangan kotor. Apayang Kolakukan. Lepaskan aku. Ketika Tuan Muda kami kembali. Dia takkan memaafkan kalian. Kembali, kalian harus menunggu. Mari lihat apakah dia bisa kembali. Bahkan jika dia kembali, kau pun akan mati. Tunggulah ajalmu. Tuan, Xiaoru. Xiaoro, aku sudah kembali. Xiaoro, ayo ke plaza untuk melihat-lihat. Xiaoro. Xiaoro, Xiaoro. Xiaoro. Apa yang terjadi? Tuan. Siapa yang melakukannya? Jangan cari mereka. Mereka. Lucian. Hari yang ditunggu telah tiba. Akan kutantang Xiao Tu sampai mati. Xiao Tu masih belum muncul. Sepertinya dia kabur dari pertarungan. Dia begitu takut sampai tidak datang. Hahaha. Pengecut tak berguna. Bagaimana pendapatmu? Ya. Sulai, sampah ini benar-benar penjahat. Nona, Xiao Tu bukan pasangan yang baik. Sudah ditantang tapi tak berani memilih Xiao Tu sebagai menantu. Apa kau mau pertimbangkan lagi? Bicarakan ini nanti saja. Waktunya telah tiba. Xiao Tu tetap tak kunjung muncul. Pertarungan sampai mati ini. Pemenangnya adalah... Tunggu. Kakak ketiga tidak membunuhnya. Xiao Tu, beraninya kau datang ke sini? Akan kuhajarmu sebentar. Belum jelas siapa yang menang. Kedua petarung sudah datang. Pertarungan sampai mati. Antara Sik Tu dan Yulai. Segera dimulai. Jika Sik Tu dalam bahaya, selamatkan dia. Nona, ini tidak tepat. Ini adalah pertarungan. Harus adil. Beraninya kalian melawan? Maafkan saya. Xiao Tu, akan kupotong anggota badanmu. Di depan semua orang. Dan kubuat jadi tikus. Xiao Tu selalu bersembunyi. Sampah. Hahaha. Ini baru permulaan. Akan kusiksamu pelan-pelan sampai mati. Sudah puas bermain? Sekarang giliranku. Bentuk kedua. Datanglah pedang. Tidak mungkin. Bonadia. Tidak mungkin. Membena.
Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Teknik pegangan pedang Xiao. Ini bukan teknik dasar memegang. Kau mematahkan lenganku, Xiao Tu. Aku pasti akan membuatmu membayar atas ini. Sudah lewat, dia takkan datang hari ini. Gadis kurang ajar. Aku di sini. Aku bukan Xiao Tu. Kau serius? Tentu saja, taruhan tetaplah taruhan. Kau takkan tahan kalah, bukan? Mana mungkin aku takkan kalah? Baiklah. Jika kau menang, aku akan tidur lagi denganmu. Ayo, anggap saja seperti digigit anjing. Kalau begitu, ayo. Membosankan. Apa? Maksudmu apa? Kau seperti nilaian patong. Mau kerjasama bagaimana? Aku belum menikah. Aku akan ke Bordio. Mereka lebih terampil darimu. Kau benar-benar membosankan. Xiao Tu de Sarbajingan. Kau hila. Jika tak bergerak, kau pukul aku. Kalau begitu ulangi. Jika kau bergerak, aku ikut. CIH. Kau yang gerak. Kau tak menarik lagi bagi. Aku mau tidur. Jangan ganggu. Bukannya kau tak tertarik? Ada APA? Sesepuh perintah kumpul di aula. Murid internal Lu Yunha, turun latihan 2 minggu lalu. Belum kembali. Khawatir terjadi sesuatu. Sekarang bentuk tim. Cari Yunhe segera. Aturan pembentukan. 1 murid bawa 1 murid eksternal. Grup 1, Wei Chuchu dan Xiao Tu. Grup 2, Chen Tian dan Li Tao. Ingat, murid eksternal harus patuh pada internal. Jangan bertindak tanpa izin. Praktisi Qi tak berguna di gunung. Bawa ahli Qi kelas tinggi. Aku akan cari orang. Jangan memperlambatku. Siapa yang akan memperlambat siapa? Turun sebelum malam. Yunhe hilang di desa Feng. Murid internal. Pergi selidiki. Pak Tua, kami murid sekte Tianjian. Kami sedang melintas. Sudah lewat. Bolehkah kami menjenap malam ini? Boleh. Tapi ada syaratnya. Aku harus jelaskan hal penting. Silakan bicara. Apapun yang kalian dengar di luar, jangan pernah buka pintu. Apa maksudnya ITU? Sudah jelas. Jangan buka meski terlihat darurat. Atau kalian akan menyesal. Xiao Tu. Apa maksud kakek tadi? Jangan buka pintu malam hari. Seram sekali. Ada apa sebenarnya di desa ini? Aku punya firasat. Tempat ini tercemar. Malam ini, hantu akan muncul. Jangan nakutin aku. Hanya bercanda. Siapa itu? Siapa yang bicara? Ada orang? Di luar sangat dingin. Aku minta perlindungan. Bolehkan aku masuk? Maaf, tidak. Aku dan istri sudah tidur. Coba tanya kakek sebelah. Anak muda. Aku Liu Yunhe. Dia kakak tertua. Di luar sangat berbahaya. Tadi ada yang mengejarku. Sudah kubunuh mereka. Cepat biarkan aku masuk. Benar itu dia. Tunggu. Kak, tunggu sebentar. Pertama akan kutaruh beberapa pertanyaan. Jika jawabanmu benar, akan kubukakan. Silakan.
Kalian tahu siapa aku? Namamu Xiao Tu. Benar. Lalu kenapa tidak dibukakan? Karena itu terlalu benar, makanya jangan masuk. Aku baru gabung sekte Tianjian kemarin dulu. Kalian turun setengah bulan lalu. Kita tak pernah bertemu. Bagaimana kalian tahu namaku? Ini sangat mencurigakan. Anak muda, Wer henti mein? bukankah kalian datang untukku? Siapa bilang kami mencarimu? Kami turun untuk bulan madu. Kenapa tidak bicara? Kau tak tahan lagi kan? Bicara. Siapa kamu? 2 biksu dari akademi. Dia temanmu. Sekarang akan kubuka. Keikek. Apa yang kau mau lakukan? Akan kubunuh kau. Kenapa ada roh jahat di sini? Kakek, bantu aku lihat. Apa yang terjadi di sini? Aku sedang tidur. Jangan ganggu di malam hari. Ini siluman serigala. Pemakan manusia. Ada orang yang dicari di gunung belakang dengan yin kuat. Pergi ke gunung belakang. Apa yang dilakukan di gunung belakang? Cari kakakmu Liu Yunhe. Bagaimana kalian tahu dia di sana? Tunggulah aku. Ini adalah formasi roh jahat, menggunakan mayat untuk mengumpulkan energi jahat. Akan segera berefek. Energi dari formasi ini pasti sudah membunuh ratusan biksu. Wahahaha. Kau, cepat kembali bantu para prajurit. Tuan Tua, Karikara untuk membantuku. Kau lemah, anak muda. Bahkan tak bisa lawan kultivator jahat. Cari solusi dengan cepat. Caranya sederhana. Biarkan aku merasuki tubuhmu. Orang tua, penduduk desa Sifeng, adalah kultivator jahat. Mereka membaru cultivator ortodoks. Untuk lari ilmu jelap, mengubah kakak Liu jadi tikus. Pakai metode terlarang merusak. Akhirnya kami yang menangkapnya. Dasar cultivator jahat. Yunhe Sayal. Wei Chuchu, Xiao Tu. Tugas ini berhasil dilaksanakan. Ini hadiah dari sekte. Besok ada turnamen antar sekte. Turnamen antar sekte. Antara sekte Tianjian dan Ziun. Tiap sekte kirim 2 murid. Sekte Ziun tiba hari ini. Can disembat nanti. Kalian pulang dulu. Baik-baik. Sekte Ziun sudah datang. Aku ikut kompetisi demi sekteku. Akan temui kenalan. Xiao Tu, saudaraku. Bagaimana kau masuk sekte Tianjian secepat ini? Lama tak berjumpa. Zhang Yi. Apa maksudmu? Orang tua. Ini Xiao Tu. Mantan murid sekte Ziun yang diusir. APA? Apa sekte Tianjian tak punya standar? Untuk terima murid? Terima orang tak berguna. Ladang eliksir Xiao Tu Hangkur. Dia tak bisa berlatih jadi abadi. Dia hanya sampah. Jika aku jadi dia, lebih baik bunuh diri. Itu akan lebih terhormat. Jika Xiao Tu sampai, kau tak berhak menghakiminya. Karena sekte Ziun telah meninggalkan. Kalian tak pantas bicara di sini. Mulutku, bicara sesuka hati. Percaya atau tidak, aku akan membunuh. Kakak Zhang Yi, diam. Xiao Tu, aku kecewa padamu. Ladang elisirmu rusak. Kau tak bisa berlatih abadi.
Setelah keluar sekte Zion, sebaiknya belajar keterampilan, turun gunung untuk hidup, daripada kurang ajar, bergaul dengan sekte lain. Kau mempermalukan sekte Zion, dan juga sekte Tianjian. Lin Qingxiu. Tak kukira kau begitu jahat di dalam hati. Ladang elisirku hancur, tapi itu masa lalu. Kehadiran kalian hari ini, bukan karena pertempuran dua sekte, aku tantang kalian untuk sekte Tianjian. Hahaha. Hanya kau mau lawan aku dan saudari Kingsway? Kau ingin membuatku tertawa? Benar, hanya aku. Dan aku, jadi 2 lawan 2. Aku di tim Xiaotu untuk melawan kalian. Kita lihat siapa tertawa terakhir. Yang mulia, izinkan Xiaotu dan aku mewakili sekte Tianjian. Wei Chuchu, kami tahu kemampuanmu. Tapi Xiaotu masih pemula. Jika kami kalah, sekte Tianjian akan dipermalukan. Sebaiknya pilih murid lain sebagai partner. Tidak, aku pilih Xiaotu. Percayalah pada kami, Yang Mulia. Kami takkan kalah. Jika kau mengirim si pecundang ini bertarung, bersiaplah ditertawakan. Xiaotu, kau ingin mewakili kami. Itu pilihanmu. Tapi kuperingatkan, tak akan ada ampun dalam duel. Kau bukan tandinganku. Lebih baik jangan dicoba. Jangan khawatir, aku pun takkan ragu. Yang Mulia, Qutera Madulmau, melawan sekte Zion. Berikan kesempatan ini padaku. Xiaotu. Yang mulia, aku percaya Xiaotu, dia takkan gagal. Berilah dia kesempatan. Baiklah Xiaotu, atas tekadmu, kuberikan kesempatan ini. Jangan kecewakan kami. Tenang saja, Yang Mulia, akan ku selesaikan tugas. Jangan sombong, Xiaotu. Kau akan mati dalam 3 hari. Akan kutunggu. Xiaoro, sudah malam, kenapa kau masih di kamarku? Kudengar kau akan kembali. Aku datang membersihkan kamarmu, agar kau hidup lebih nyaman. Kau sangat perhatian. Ah, ngomong-ngomong, aku bawa batu spiritual. Kau bisa memakainya. Tapi, Tuan Muda, kudengar kau kembali dan melawan sekte Zion. Sesepuh, dia mengizinkanmu dan Nona Cucu bertarung dalam 3 hari. Apa kau bisa menang? Menurutmu? Ya, kau tak selimah yang orang bilang. Tapi, Kudengar Qingxiu. Hampir mencapai tahap inti emas. Apa kau akan terluka lawan dia? Jangan khawatir. Jurus Lin Qingxiu diajarkan olehku. Dulu, dia bukan lawanku. Meski kini aku berbeda. Jika ku serahkan semua, pasti aku menang. Aku juga yakin kau menang. Sudah lewat, pergilah istirahat. Baiklah, aku pergi dulu. Inti iblis dan batu spiritual ini harusnya membantuku capai tahap fondasi. Silama, anak muda, telah mencapai tahap fondasi. Akan kuberi kau kekuatan. Ini mataku. Mata api Amaterasu. Bisa tembus formas dan bakar musuh Dongon Pendant. Turnamen 3 hari lagi. Kau harus berusaha. Terima kasih, pria tua. Pertarungan antar sekte ini. Akhirnya kami memutuskan menerapkan sistem 3 babak. Pertarungan pertama antara Liu Tian versus You Yun. Babak pertama, sekte Tianjian menang. Babak kedua adalah Wei Chuchu melawan Lin Qingxiu. Ayo. Kulihat, kau dekat dengan Xiaotu. Apa urusanmu? Xiaotu pria yang sudah kutinggalkan. Tak kusangka putri sesepuh sekte Tianjian begitu putus asa. Aku tidak menyangka. Gadis dingin dari sekte Zion. Juga seorang lonta. Berhenti bicara omong kosong. Wei Chuchu berada di fase akhir tahap fondasi. Lin Qingxiu berada di puncak tahap fondasi. Segera akan mencapai inti emas. Kesempatan Wei Chuchu sangat tipis. Sungguh menyedihkan. Beraninya kau menantangku? Jangan senang dulu. Ini belum berakhir. Aku belum kalah. Wei Chuchu telah dikalahkan. Untuk apa memaksa diri? Yang lemah pantas dikalahkan.
Wei Chuchu tidak bisa melanjutkan. Pertarungan kedua. Lin Qingsui menang. Sekte Ziun menang. Kau baik-baik saja? Tenang, aku baik-baik saja. Zhang Ye berada di fase akhir tahap pondasi. Jangan memaksakan diri jika tak bisa menang. Sekte Tianjian mungkin kalah, tapi kau tak boleh mati. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Istirahatlah dulu di sini. Pertarungan ketiga. Xiao Tu lawan Zhang Yi. Kau mencapai dasar kultivasi dalam hitungan hari. Ternyata kau bukan orang tak berguna. Tapi sampai di sini saja. Jika kau memohon ampun padaku dan bersujud sekarang, mungkin aku kurangi penderitaanmu. Siapa yang mati belum jelas. Lele Qichua. Bicara jelas. Tak ada ampun di medan perang. Cedera atau kematian adalah tanggung jawab bersama. Akan kulihat bagaimana kau mati. Baik. Mulailah pertarungan. Formasi macam apa ini? Xiao Tu. Formasi abadi, saya bahkan bisa menjebak iblis. Kau ini siapa? Mati kau. Kau hancurkan formasi saya. Xiao Tu. Kau tidak lemah. Lihat mantra saya, kabut hantu. Xiao Tu, lari. Mantra ini di luar kemampuanmu. Tidak akan ada masalah lagi. Kau tak bisa menusukku, tapi aku tak punya tempat tujuan. Kau hanya mainan di tanganku. Aku bisa bermain sesuka hatiku. Bagaimana rasanya dipermainkan? Sudah kukatakan, akan kubunuh kau. Pergi ke neraka. Jangan menyerah. Yang memiliki mata api Amaterasu bisa mengusir iblis. Mata API Amaterasu. Kakak Qingsui, tolong aku. Murid Sekte Tianjian. Ini murid Sekte Ziun. Kira Sekte Ziun tak punya orang? Lin Qingsui dan Zhang Yi buat kontrak dengan Xiao Tu. Ini adalah pertarungan hidup mati, tak peduli hidup atau mati. Jika Xiao Tu mati hari ini, kalian masih mau marah? Diam. Ini urusan sekteku, bukan hak kalian. Memerintah. Xiao Tu. Zhang Yi muridku. Kini dia tewas. Beritahu bagaimana jelaskan pada guru. Dia miskin dan tersesat. Tak bisakah kalian jujur? Kapan Sekte Ziun tak bisa menerima kekalahan? Jangan kira ladang elixirmu sudah pulih, lalu semena-mena, kau kalahkan alih tahap terakhir. Aku hampir mencapai tahap inti emas. Bila kita berilmu lagi, takkan kau bisa ampun. Buatlah kebaikan. Sombong sekali mereka. Tingkat APA mereka bukan urusanku. Mereka lukai istriku dulu. Apa salahnya membunuh murid mereka? Xiao Tu kau. Pertarungan ketiga telah berakhir. Xiao Tu menang. Menurut sistem kompetisi, pertarungan Sekte Tianjian dan Sekte Ziun, Tianjian menang. Xiao Tu, kau melakukan dengan baik. Kau tidak mengecewakan kami. Aku telah memutuskan memberikanmu harta gaib sebagai hadiah. Ini adalah labu emas ungu. Berisi pisau terbang, kultivator tahap pembentukan fondasi tidak bisa menahan serangannya. Kuberikan padamu. Terima kasih, Yang Tua.
Xiao Tu. Datang ke kamarku malam ini. Wei Chu. Nona Wei. Kenapa kau suruh aku datang tengah malam? Xiao Tu, ucapanmu sebelumnya, benarkah? Semua itu dusta. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. APA. Kau mau apa? Aku hanya ingin melihatmu. Aku dipukuli sangat keras sepanjang hari tadi. Pijat punggungku. Akan kuberi hadiah. Sebuah imbalan. APA kabar. Nona Wei. Lumayan. Jangan panggil aku Nona. Panggil aku Cucu. Itu tidak pantas. Orang lain akan salah paham. Apa salahnya? Dan kau milikku. APA kau lupa yang kau lakukan padaku? Apa kau ingin mundur? Tidak, aku bukan orang seperti itu. Ngomong-ngomong, Xiao Tu, tanah rahasia akan dibuka besok. Hanya murid tahap dasar yang boleh masuk. Mau masuk bersamaku? Ke tanah rahasia? Apa di sana banyak harta? Tentu saja. Bagi murid sekt, pembukaan tanah rahasia adalah kesempatan besar. Tapi tanah rahasia sangat berbahaya. Makanya sekte mewajibkan murid masuk berpasangan agar saling mendukung. Ayo pergi bersama. Baik, tidak masalah. Semua tergantung tekadmu. Sudah kukatakan panggil Cucu. Baiklah, Cucu. Hari ini tanah rahasia Lizhu dibuka. Semua murid harus bersiap memasuki wilayah. Waspada saat memasuki area. Pastikan kembali dengan selamat. Sesepuh, Lin Qingsui bukan dari Tianjian. Bagaimana dia bisa masuk ke wilayah kita? Ziun kehilangan murid kemarin. Sebagai ganti rugi, Lin Qingsui diizinkan masuk. Tapi akses harus dengan tim. Anggota kita tak bisa menemani dia. Sesepuh, saya Lin Qingsui, bisa masuk tanpa pendamping. Tak perlu tim. Tanah rahasia ini berbahaya, sangat riskan. Tak APA. Saya akan tetap pergi dengan Xiao Tu. Takkan ada yang merebutnya dariku. Siapa yang mau bersaing denganmu? Sampah masyarakat. Bajingan ini berani mencuri cucu dariku. Aku takkan biarkan mereka bersama. Menanti masuk ke kerajaan rahasia. Sirtu, tunggu aku. Baiklah. Kalau begitu, berhati hatilah. Aku akan membunuh. Tunggu, bukan sengaja, ada yang mendorongku. Siapa lagi yang mau sentuhmu? Jauh dariku, Beijingan Koter. Aku tak mungkin meninggalkanmu. Tempat ini penuh bahaya. Bunuh diri saja kalau meninggalkanmu. Aku bukan bodoh. Tidak takut kubunuh kau sekarang? Jika kau mau membunuhku, sudah lama kulakukan. Ngapain nunggu sampai sekarang? Jangan terlalu dekat juga. Kau lihat lampu merah di sana? Lampu merah APA? Tidak. Aneh, tadi aku lihat lampu merah. Kau berhalusinasi. Kita sudah terlalu lama. Tidak makan dan tidur. Istirahat sebentar. Beijingan Koter.
Tidur saja sendiri. Ngapain peluk aku? Kau salah paham. Aku tidur di sini, kau yang mendekat. Mengapa tidak ada boneka? Ya. Jangan pergi ke Taman Yihong Yuan. Jangan pernah masuk. Wanita berbaju merah itu sangat menyeramkan. ITU alat ajaib penyelamat hidup. Di belakang Taman Yihong Yuan, ada wanita berbaju merah. Pasti itu hantu. Lupakan saja, ayo pergi. Tempat ini tidak menyimpan rahasia baik. Kalau takut, pergilah sendiri. Hei, apa kau tidak tahu? Rasa ingin tahu bisa berbahaya. Tunggu aku. Kekuatan batin saya hilang. Bagaimana mungkin? Punyaku juga hilang. Sepertinya ada seseorang melemparkan mantra untuk menyegel kultivasi. Apa yang kita lakukan? Sudah selesai. Kita harus melanjutkan. Selamat datang, tamu-tamu. Saya Cui Hong dari Yihong Yuan. Hari ini, Kurtisana juara kami akan melempar bola untuk memilih suami. Siapa yang menangkap bola itu akan menjadi tamu Kurtisana juara dan akan menghabiskan malam bersamanya. Hanya kita berdua yang tersisa. Apakah ada orang lain? Pada siapa bola akan jatuh? Jangan bicara. Mari kita amati dulu. Sekarang, sambut Kurtisana juara kita. Jangan masuk ke Taman Yihong Yuan. Jangan pernah masuk. Wanita berbaju merah itu sangat menyeramkan. Sekarang, tolong lempar bolanya. Siapa yang menangkap bola akan dapatkan malam indah bersamanya. Ini pantangan besar. Mengabaikan bola, sebaiknya kau ambil. Bagaimana jika kami tidak mengambilnya? Ambil cepat atau wanita penghibur itu akan membunuh seseorang. Kau memang menantu. Juga ada penjualan paksa? Xiao Tu, jangan gong gija jika kita tak kakak mampu. Sayang. Terima kasih, sayang. Karena kau bersikeras pergi, aku harus membunuhmu. Amaterasu. Mata API. Aku akan mengakhiri ini. Hidupmu milikku. Sebelum membunuhmu, katakan mati. Aku benci wanita cantik. Aku ingin mencabik wajahmu. Kau baik-baik saja? Hei. Mata API Amaterasu. Ini formasi 99 Sungai Kuning. Artefak yang bagus. Simpan cepat. Kau tidak apa-apa? Kepala batu seperti keledai.
Xiao Tu. Apa yang kau lakukan padaku? Kuobati lukamu dan membantumu. Atau kau pasti sudah mati. Berarti kau sudah lihat semuanya. Ya. Kau, Xiao Tu, jangan bocorkan rahasia tadi malam. Kalau ada orang lain yang tahu, kuhancurkan kau. Jangan khawatir, aku malu mengatakannya. Kau sungguh menyebalkan. Aku belum pernah dipermalukan begini. Kalau ketemu lagi, Hukapong lihermu. Pergi sajalah. Aku ingin tahu kabar cucu sekarang. Xiao Tu, kenapa lama sekali? Aku takut. Bukankah kau pergi bersama Lin Qingsue? Mengapa kau cari aku? Itu hanya kecelakaan. Dia murid terhebat. Bagaimana mungkin dia bersama seorang penjahat sepertiku? Murid hebat ITU bagaimana? Lin Qingsue ITU. Setiap hari bertingkah seolah yang terbaik. Aku benci dia. Tanah rahasia sangat berbahaya. Jika dia tak bawa kau, aku yang akan. Kau tak bisa lindungi diri. Cuma luka kecil. Akan cepat sembuh. Baik, kau menang. Ayo, aku cari tempat obati lukamu. Karena aku tak berguna hingga tak bisa lindungimu, Kau akan tinggalkan aku? Istri tercintamu direbut orang yang lebih rendah darimu. Apa ini mengganggumu? Siapa kau? Aku bisa membantumu. Bukankah kau menginginkan wanita itu? Aku murid sekte Tianjian. Bagaimana bisa aku tertipu roh jahat? Xiao Tu. Aku bisa mengurusnya sendiri. Ikin, menurut pengamatan, meski level Xiao Tu tidak tinggi, kemampuannya tak lemah. Gerakannya waktu itu menunjukkan kekuatan fondasi tertinggi. Aku di realm inti emas. Bisa hancurkan Xiao Tu dengan satu tangan. Kulihat wanita itu menghancurkan Yuan Yin. Jupiter, bukan kau, kan? Xiao Tu, aku akan membunuhmu. Ya, bunuh dia. Aku bisa bantu. Ah. Ini menarik. Tunggu di sini. Xiao Tu, energiin di sini sangat pekat. Hari-hari. Itu dia. Gerakan keempat. Saipa. Lutian, kenapa kau berubah seperti ini? Pedupaan yang luar biasa. Kau bukan Liu Tian. Siapa kau sebenarnya? Aku tunanganmu, Liu Tian. Omong kosong. Liu Tian Chai takkan berat. Lepaskan aku. Aku melihat tubuh si bodoh ini. Kelas energi latihanmu sepenuhnya. Cukup untuk hancurkan tanah rahasia ini. Xiao Tu akan datang menyelamat Kengku. Xiao Tu hanya. Serangga tak berarti. Mengapa begitu banyak kesialan? Taktik penipuan. Aku putri pemimpin sekte Tianjian. Pastilah ayahku akan membunuhmu. Sekte Tianjian. Sekte apa yang menyedihkan ini? Aku sudah tinggal di sini selama lebih dari 500 tahun. Aku telah memakan banyak biksu. Ini pertama kalinya aku melihat tubuh yin alami sepertimu. Lepaskan aku. Wahahaha. Terus Jared, semakin keras kau berteriak, semakin aku bergairah. Hahaha. Xiao Tu.
akhirnya kau datang menyelamatkanku. Itu bukan Liu Tian. Dia adalah siluman. Kau yang jadi sukarelawan jadi santapan. Jangan salahkan aku. Pedang Shenyuan. Kau. Tuan, tolong aku. Dasar bodoh. Siapa kau? Kau satelit, kau tak pantas tahu namaku. Berani-beraninya kau membunuh? Mengapa tidak kau larang pedang Xuanyuanku? Yang ini juga milikmu, guru. Biarkan aku pergi. Aku suka pedangmu, tapi aku takkan melepas. Oh. Kau. 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 Orang tua jahat, kenapa aku merasa sangat lemah? Panggilan kultivasiku tidak stable. Kekuatanku sulit dikendalikan. Tentu akan ada konsekuensinya. Soal kultivasi, tanah suci ini memang membantu. Dan berkat pil embun abadi yang gadis ini berikan padamu. Tanpa itu, kau akan mundur alih-alih maju. Kali ini aku harus berterima kasih pada Wei Cucu. Kau sudah koma beberapa hari. Aku sangat lapar. Aku butuh energi in perempuan. Cepatlah. Atau aku akan menyerang. Xiao Tu. Akhirnya kau sadar. Aku takut. Kau sudah tidur lama sekali. Kupikir kau takkan bangun. Jadi, aku sudah sadar? Aku takkan mengganggumu lagi. Aku takkan pernah menyakitimu lagi. Wei Cucu. Sekarang aku kurang nyaman dekat. Apa salahnya memperlakukanmu dengan baik? Sekarang aku sudah terbiasa. Aku serius. Kau sudah beberapa kali menyelamatkanku. Kau penyelamatku. Aku akan baik padamu. Ngomong-ngomong, tadi mau cium aku? Aku izinkan kau menciumku. Aku akan buatkan makanan untukmu. Apa kau gila? Kenapa tak cepat tidur dengan gadis ini? Tidak. Aku harus cepat kembali. Xiaoro masih menungguku. Dasar penyihir. Ada apa dengannya hari ini? Pergi lihat-lihat. Lokasi. Sekt Xuanyu. Aku punya firasat buruk. Nak, aku tak bisa membantumu untuk saat ini. Tubuhmu, jiwaku, butuh istirahat dan pemulihan. Terima kasih. Apa yang akan kulakukan? Sudah kubilang aku bukan santo kalian. Biar aku pergi. Kau adalah santo kami. Kembalilah ke kami. Santo. Kurepetisi aku bukan santo kalian. Aku akan tunggu Tuan kembali. Santo. Ini karena kecelakaan. Jadi dia lupa kejadiannya. Bawa dia dulu. Siapa? Xiao Tu. Murid Sekt Tianjian. Kenapa menyerang? Pembantuku tanpa izin? Bikin Kekara Sekt Xuanyu? Ini adalah santo sekte Xuanyu kami. Mempertimbangkan kebodohan dan kelancanganmu akan kuabaikan. Dosa menyadik Anya pembantu. Lepaskan dia sekarang. Xiaoro yang mau jadi pembantuku. Sekarang dia tak mau ikut kalian. Tuan, aku bukan santo. Aku hanya ingin tetap jadi pembantumu. Santo. Sebagai santo, kau punya kewajiban. Bagaimana bisa kau di sini jadi pembantu orang seperti ini? Bahkan jika Xiaoro tak mau, apa kalian akan membawanya dengan paksa? Ini urusan internal kami, bukan urusanmu.
Tuan. Aku bersedia menemani Tuan. Le Pascandia. Jika dia dibunuh hari ini. Aku akan melepas segalanya di sini. Baiklah, aku akan memberi dia ampun. Tuan. Kedepannya aku tak bisa merawat Tuan lagi. Jaga diri baik-baik ya. Aku takkan melupakan Tuan. Xiaorou. Panggil aku, pasti akan ketemu kau. Aku ingin menjadi lebih kuat. Aku akan menyelamatkan Xiaoro. Anak muda, jangan keras kepala. Buku pedoman pedang ini. Camus Suda Cuazé Empire Semua. Kultivasimu telah mencapai inti emas. Ini tahap konsolidasi. Jangan pernah bertindak gegabah. Orang kuat akan dihormati. Hanya dengan menjadi lebih kuat, aku bisa lindungi sekitarku. Xiao Tu, Xiao Tu. Ada APA? Ada kabar buruk. Jangan ganggu aku. Kabar baiknya adalah, aku ingin melihatmu lebih. Kabar buruknya sifatnya yang buruk. Tapi pertemuan pertama sangat krusial. Kamu harus beri kesan baik. Kenapa aku harus temui ayahmu? Bukankah ini wajar? Kamu murid sekte Tianjian. Ayahku sudah tua. Ini namanya hubungan guru-murid. Ya, ini Xiao Tu. Dia tak bisa bicara? Yang mulia, saya Xiao Tu. Bagus. Aku tak tertarik pada murid luar kelas rendahan. Xiao Tu sudah mencapai tahap inti emas. Dia bisa ikut seleksi murid inti. Hanya dia, murid inti, dia capai alam inti emas karena kau beri pil itu, ya? Xiao Tu, pertandingan sekte besok. Sekte akan pilih yang terbaik. Dari murid inti, hanya jika kau juara pertama. Boleh dekati putiriku. Sepertinya kau salah paham. Aku tak suka putrimu, atau pertandingan murid inti. Kau tahu dia tak terkelak, jadi takut bertanding, ya? Kalau tak ada urisan, aku akan lada pedang. Xiao Tu, murid tak berbakat sepertimu. Tak pantas dekat putriku, si pekande. Tak berani naik panggung. Siftu, kau sudah keluar dari pengasingan. Aku lihat kemampuanmu. Mari kita teman bertapa. APA. Kubelang, kita akan ke sekte Ziun untuk menikah. Dewi Lin, dia sampah. Setahun lalu dia cuma pelayan kasar. You're saying ketak bold I ganggu. Hey! Dewi dari sekte Ziun, mengapa mencuri lelaki orang? Apa sekte Ziun kekurangan pria? Lin Kingsue hanya ingin menikah dengan orang berbakat. Xiao Tu, umur 24 dengan inti emas. Layak untukku. Aku akan nikahi. Kau akan berikan ahli waris. Setelah itu kau bebas. Lin Kingsue, bagaimana pendapatmu? Jangan sok. Aku sudah bilang suka sama seseorang. Xiao Tu, aku akan datang mencarimu lagi. Guru, kompetisi antar murid internal akan kuperebutkan. Kalau kamu mau ikut, Xiao Tu, silakan pergi. Tapi, jangan harap dapat posisi. Dibanding Liu Tian, kamu ini, katak yang tak bisa menonjol. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sampai jumpa di panggung. Kudengar sesepuh akan memilih menantu hari ini. Sudah pasti, kakak Liu Tian yang akan menang. Kakak Liu Tian.
Kompetisi pertama sekte Lu Tian versus Wu Meng. Ayo, mulai. Aku menyerah. Aku menyerah. Kak Liu, aku menyerah. Aku menyerah. Kak Liu, mengaku kalah itu tidak baik. Berani lawan aku di panggung, tak akan ada akhir bahagia. Aku tahu. Murid sepertimu, hidupmu akan dihabiskan dengan diinjak-injak. Hey, mengganggu yang 5 dan takut yang kuat. Tak pantas jadi murid sekte Tianjian. Sudah cukup. Sudah selesai. Apa hubungannya denganmu? Kau dengar itu, Situ? Kau akan menyusul. Ini akhir bagimu. Mengganggu sesama murid. Berani kau hidup di dunia ini? Mengganggu sesama murid. Kuperingatkan, Xiao Tu. Yang lemah akan binasa. Mari kita lihat kemampuannya. Xiao Tu, siapa yang tak tahu ini? Ini tentang prianya Wei Chuchu. Kau mencuri kekasihku. Aku mencintaimu, mati di atas panggung. Akan kusiksa perlahan. Silahkan coba. Berikutnya, Xiao Tu versus Li Feng. Kau seperti kodok ingin makan daging angsa. Kukatakan padamu, bahkan jika menang, Nona Wei Chuchu tak akan mau. Ingat kau hanya murid tahap dasar akhir. Tak bisa kalahkan aku pun. Mau lawan kakak senior Liu? Bagaimana mungkin? Mana mungkin kau inti emas? Tak layak kuhunus pedang. Siktu menang. Lu Tian, terima perintah. Tantang aku sebelum waktunya. Baik. Kukabulkan keinginanmu. Jalan surga tak kau pilih. Jalan neraka kau ciptakan. Mengapa bicara omong kosong? Wei Chuchu benci pembual. Tak mau nama kekasihku keluar dari mulut kotormu. Bagaimana jika Wei Chuchu menyukaiku? Xiao Tu, jangan sok hebat. Jika kalah, kubunuh kau. Jika menang, maukah kau nikah denganku? Tergantung kinerjamu. Siktu, akan kubunuh kau. Kau lebih sulit dari yang kuduga. Kai neraka. Mata API Amaterasu. Gerakan kelima, rope heading. Bagaimana mungkin? Bagus, Xiao Tu menang. Siktu menang. Xiao Tu sekarang jadi kakak senior baru sekte Tianjian. Selamat, Xiao Tu. Kamu tadi luar biasa. Namanya apa? Rope heading. Bisa membunuh siapapun di bawah level Yuanyi. Kecepatan peningkatan sangat menakjubkan. Jangan lama-lama, kapan kita nikah? Kamu serius? Tidak. Aku tahu kamu tidak berani. Ngomong-ngomong, ayahku di mana? Dia melihatmu menang dan pulang duluan. Untuk merayakan inti emasku, ayah memberikanku senjata pelindung terkuat. Kamu takkan bisa nebak. Linglong Yupan. Ini lonceng hati. Bukan untuk memanggil arwah. Tapi tetap bisa jadi senjata pelindung. Semua murid, mendekatlah. Malam ini, pencuri menyusup ke sekte pedang surgawiku. Mencuri beberapa harta gaib. Yang terpenting adalah lonceng hati.
Murid-murid sesepuh memimpin penangkapan para pencuri, mengejar mereka hingga ke hutan bambu tempat lenyapnya. Perkuat pertahanan gerbang. Tapi lonceng hati. Sayang sekali. Aku akan temukan. Si Xiao Tu ikut juga. Aku juga. Baiklah. Kalian baru mencapai tahap inti emas. Saatnya memperkuat kultivasi. Maka Wei Chu Chu dan Xiao Tu akan turun gunung mencari artefak. Pasti kurebut kembali lonceng hati. Kau sangat menyayangi putrimu. Hei, turun gunung dan langsung ke sini. Apa istimewanya desa ini? Ada hal khusus di desa ini? Besok akan ada lelang di sini. Mari kita cari satu. Tungguaku. Butuh. Aku ingin lihat bagaimana kau temukan senjatanya. Kau jaga, aku tidur dulu. Hoi. Kazar sekali kau. Xiao Tu, Muridina. Sudah 2 hari kau tidak sentuh wanita. Énergie Yin Murniku. Telah hilang. Kau mau aku mati? Tua, tahan dulu. Bagaimana caranya cari wanita di jam ini? Aku tidak peduli. Jika t'accentue wanita malamini. Akan kuhancurkan medan elisir. Dan ko akan jadi orontak berguna. Mari bicarakan ini. Tidak ada wanita di tempat tidur? Aku tidak ingin menyentuhnya. Jangan bicara omong kosong. Sentuh sekarang. Apa tidak apa-apa? Masih kurang, naikin lagi. Ayahnya adalah orang tua itu. Jika dia tahu, dia bisa mati. Nyaman tidak? Jengga, ini bukan seperti yang kau kira. Xiao Tu, kukira kau pria terhormat. Ternyata, kau penjahat ulo. Tidak perlu kau pukul aku. Memukul? Aku ingin membunuhmu. Kau bukan hanya tukang owner. Kau juga pencuri. Tukang owner penjkat. Menurutmu, cuma berani sentuh. Kau penjkat sejati. Bisa apa kau di masa depan? Tepat sekali. Sudah kuberitahu. Jika kau menang, aku akan tidur denganmu. Tapi itu kumagarawan. Aku akan jujur. Aku tak punya perasaan padamu. Lebih baik begini. Aku juga tak tertarik padamu. Kau serius? Kau benar serius? Ya. Kenapa malam ini sangat dingin? Bisa tidur denganku? Kau cultivator tahap inti emas. Masih takut dingin? Xiao Tu. Apakah kita akan melihat harta karun yang hilang di lelang besok? Jangan khawatir tentang ini. Itu adalah brankas terbesar. Semua barang berharga akan dibawa ke sana. Jika mereka tidak temukan harta karunnya, aku akan menjualmu. Kamu sanggup menanggungnya? Mengapa tidak?
Aku ada ide. Besok ada lelang, ayo tidur cepat. Maksudmu apa? Kamu bilang kita tidur bareng. Sudah kupikir mata, lupakan saja. Ciuman tadi sudah cukup. Baiklah. Kalau gitu kita jadi saudara, mulai sekarang. Kalau kau melirikku lagi. Kyukongko madamu. Tunggu sebentar. Akan ada hantu di lelang. Jangan pergi. Ini malam bulan purnama. Kalau kau pergi, takkan bisa pulang selamanya. Ini sangat berlebihan. Aku Dewa Sungai Ki. Kalian harus percaya pada. Tuan Dewa Sungai, izinkan saya bertanya. Mengapa saat bulan purnama, jika pergi, tak akan bisa pulang? Demi si pelacur juara. Katanya dia jatuh cinta pada dewa. Dewa itu punya keganjilan. Dia suka perhiasan bulat. Awalnya batu, lalu jadi permata. Lalu mulai kumpulkan mata manusia. Yang menyapanya, mata mereka copot dari soket. Hantu pemakan mata. Jika tak percaya, lupakan saja. Aku beritahu hal lain. Hantu ini berpakaian merah. Saat muncul, ada pertanda. Dia menyanyikan lagu sedih. Jika kalian dengar, segera pergi dan menjauh. Tak peduli siapa memanggil, jangan pernah berhenti. Tamu-tamu yang terhormat, kebetulan sekali Anda berada di sini. Hari ini adalah lelang harta berharga. Sebagai ucapan terima kasih atas kehadiran Anda, semua tamu yang membeli harta, saya, Hong Xiu Cao, akan mengirim wanita tercantik, melayani Anda semua malam ini. Masih ada keuntungan lainnya. Aku yakin akan mendapatkannya malam ini. Bajingan Diam Kau. Mari kita lihat harta pertama hari ini, Pil Kiabadian Quinoa. Harta ini baru saja dimurnikan. Mengonsumsinya perpanjang usia 100 tahun. Silakan mulai menawar. Seratus, 200, 300 ingot. Aku tawar 300, 400. Tuan. Anda berada di posisi terhormat, tapi tidak menawar. Mengapa tidak mengalah? Biarkan orang lain mendapatkannya. Siapa bilang aku tidak akan menawar? Aku akan membayar 1000 batu spiritual. Tuan. Apa Anda punya sebanyak itu batu spiritual? Aku punya cukup untuk beli pabrik. Berikan dompetmu padaku. Mau pakai uangku? Tentu, Senua tahu kamu wanita kaya. Kakap. Ya, maaf, Tuan. Barang kedua. Pedang terbang. Aku beli. Harta ini adalah yuba ajaib. Ambil. Ini cermin pelindung hati. Beli yang ini juga. Hari ini, Nona Wei yang bayar semua. Wah, Nona Wei sangat dermawan. Xiao Tu, kakak, ayahku hanya memberiku 10.000 batu spiritual. Kau habiskan 6.000. Kau tahu apa? Sikap percaya diri itu kekuatan. Item terakhir hari ini adalah genta hati. Harta ini yang paling berharga di sekte Tianjian. Saya dapatkan ini secara tidak sengaja. Silakan ajukan penawaran. 4.000 batu spiritual. Ini Tuan Xiao lagi. Yang Master Xiao memang sangat kaya. Ada yang mau menawar lebih tinggi dari Tuan Xiao? Jika tidak, genta hati ini akan menjadi milik Tuan Xiao. Baiklah, semuanya, lelang hari ini berakhir di sini. Anda boleh pulang. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Kau sudah dapat harta sekte itu, kenapa belum pergi? Bagaimana senjata magis ini bisa ada di sini? Tidakkah kalian penasaran? Apa yang menarik? Kita sudah menyelesaikan misi. Itu cukup. Tuan, dengarkan. Lelang sudah selesai, kenapa masih di sini? Bukankah kau bilang, jika beli harta, akan ada gadis penghibur?
Jangan-jangan ini bohong? Yang Master, kira saya berbohong? Gadis kami sedang gangguan penglihatan. Sebaiknya kembali lain hari. Tidak. Harus hari ini juga. Kalau begitu, tanggung sendiri risikonya. Silakan lewat sini. Kau benar-benar mau pergi? Tuan, bisa kau berikan batu bundar ini padaku? Apa itu yang dia katakan? Jangan khawatir, aku di sini. Bolehkah aku meminjam matamu? Jangan menoleh ke belakang. Zhang Chuan, apa yang kau lakukan di sini? Aku akan membunuhmu. Hahaha. Kau gila. Aku tidak gila. Sebagai dewa sungai, sudah kukatakan, jangan turun, kau tidak mendengar, maka tinggallah selamanya. Kau adalah dewa sungai. Kau merusak nyawa manusia dengan hantu. Akan kuberitahu, akulah yang terhebat di antara yang terhebat. Tingkat kultivasi tertinggi, fondasi, berhenti melawan, terima takdirmu. Maaf, sebelum kau bertindak, boleh aku bertanya? Kenapa harta sekt Tianjian muncul di lelangmu? Kau akan mati cepat atau lambat. Tak ada salahnya kuberitahu. Kami dan seorang sesepuh dari sekt Tianjin, Supan, punya hubungan khusus. Singkatnya, kami dapat senjata sakti terbaik dari sekt Tianjin. Dia sesepuh luar Suepan. Dia sangat nekat. Kakak Zhang Chuan. Adik Ju, kamu sudah di sini. Siapa pelanggan yang akan tidur dengan gadis ini? Yang mana di antara mereka? Aku. Buruan amat sih. Kalau begitu, kubunuh kau sekarang. Naik ke pedang. Xiao Chu, kau hadapi mereka bagaimana? Lawan api dengan apta bisakah? Bisa. Ayo kembali bersihkan sek. Xiao Tu dan Shuephan sudah. Selangkah lagi ke Yuanying. Jangan gegabah saat kembali. Ikuti rencana ayahku. Jangan takut. Di bawah Yuanying aku tak terkalahkan. Hadapi yang lebih kuat. Tukar nyawa. Penachua Agung. Saya ada kabar penting. Silakan. Saya menemukan lonceng hati. Selama pencarian, kami menemukan tetua Suepan dari sektor eksternal bersekongkol dengan orang luar, menjual persediaan sekte secara gelap. Hukum berat para tetua. Omong kosong. Kau memfitnah orang. Sektu, apa ini benar? Ya. Tetua Shue. Dia tetua penting di sekte. Bagaimana bisa dia melakukan ini? Sektu, kau jelas-jelas memfitnah orang tak bersalah. Penatua Agung, perhatikanlah. Nia tidak pense à Xiao Tu. Dalam kurang setahun di sekte, dari murid eksternal naik jadi internal. Tidakkah Paduka merasa ini mencurigakan? Hari ini, Dia berani memfitnah Xupan. besok berani tuduh semua orang di sini. Hukum mati dia. Penatua Agung. Besok dia akan berani memfitnah semua orang di sini. Tolong, habisi pria ini, yang mulia sesepuh. Wah. Sesepuh Shuephan Dai Mereo. Ayah, aku bisa membuktikan bahwa Xiao Tu mengatakan yang sebenarnya. Shuephan memang berkonspirasi dengan pihak luar. Cucu, Xiao Tu ini sudah membutakanmu. Jangan bahas ini lagi. Kalau begitu, yang mulia sesepuh, mari ikuti aturan sekte Tianjian. Izinkan aku hadapi Suepan. Kau ini murid internal. Kau berani menantang sesepuh luar. Xiao Tu, kau gila. Tak mungkin kau bisa mengalahkannya. Baiklah, anak muda. Aku terima tantangan mautmu. Yang paling kubenci adalah kau, murid yang terlalu angkuh. Berhenti bicara omong kosong. Aku akan menantimu di arena. Xiao Tu, murid inti sekt Tianjian. Minta sesepuh Sue mati. Babi.
Goter la Lucida. Bicara dengan mahir, bukan dengan mulut. Boka. Kau cari mati. Xiao Tu, turun cepat. Dia puncak inti emas. Kau akan mati. Shout 2, turun sekarang. Akan kanggap ini tak pernah terjadi. Sudah kuberi, aku tak terkalahkan di bawah Yuanyi. Di atas Yuanyi, tuker nyawa dengan nyawa. Sesepuh agung, mari mulai. Akan Q. Poton auront initiat hyper keping keping. Pertarungan now. Mulai. Tahap awal inti emas. Berani kau tantang puncak inti emas? Bocah, mati pun tak tahu caranya. Pedang hantu Yinming melahap tubuh. Xiao Tu, cuma ini kemampuanmu? Formasi ini menguras energi kultivasiku. Kau pikir satu formasi bisa membunuhku? Terlalu naik. Lelaki tua, mereka menemukan anggota gunung. Ini benar-benar terbukti. Dia berkomplot dengan orang asing. Lebih baik dia mati. Xiao Tu, dia pahlawan besar sekte kita. Anak baik, aku, Wei Wuqian, mengakimu. Xiao Tu, muridku, tak hanya menemukan harta karun mistis, tapi juga sukses menyingkirkan sueban. Bersihkan sekte kami. Memberi kontribusi luar biasa. Pantas mendapat imbalan. Ayah, cepatlah. Mulai sekarang, Xiao Tu resmi jadi murid utama sekte Tianjian. Bisa langsung memerintah guru besar dan memimpin murid-murid dengan bebas. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat. Genta hati ini adalah hadiahmu. Terima kasih, Ayah. Untuk apa kau butuh orang tua seperti di saat seperti ini? Terima kasih. Karena kau beruntung menemukanku. Mengapa tak jadikan aku gurumu? Lupakan saja. Aku punya lebih banyak keahlian hebat. Kau akan kembali menyelamatkan gadis itu, kan? Sekarang Anyaku. Yang bisa kalahkan nenek-nenek itu. Xiaoro masih menungguku. Bukan begitu? Aku tak bisa mengalahkan mereka. Bukankah kau masih di sini? Mereka bukan tandinganmu. Aku senang mendengarnya. Kau cukup licik. Kau masih mengertiku. Xiao Tu. Sepertinya hari ini aku takkan kelaparan. Aku takkan menontonnya. Xiao Tu. Tidakkah kamu senang jadi murid utama? Kenapa datang ke sini untuk minum? Sangat senang. Tenanglah di sini. Selamat. Ayo minum botol ini. Terima kasih, Nona Wei. Panggil aku Cucu. Baiklah, Cucu. Kamu jago minum. Hei, jangan kocok itu. Aku tidak mengguncangnya. Ini ruangan yang bergerak. Bangunlah. Ini bukan ranjang. Aku sangat mengantuk, mau tidur. Kembalilah. Aku mau tidur. Aku ingin kamu tidur bersamaku. APA.
Siapa di sana? Kau. Berani-beraninya menggoda nona muda kami? Aduh. Biar kujelaskan. Begini, kami semua masih berpakaian. Tidak ada yang kami lakukan. Cucu. Cepat bangun. Kau, jelaskan ini. Kenapa kau ada di kamarku? Tidak, kenapa kau di kamarku? Aku. Kau bilang tak menyakiti nyonyaku? Jangan berteriak sekarang. Pikir baik-baik. Kita masih minum tadi malam? Lalu kita minum banyak. Kau minum terlalu banyak, aku juga. Lalu kita... ITU. Aku baik-baik, Xiao Tu juga baik. Hanya minum berlebihan. Lihat, sudah kukatakan, semua hanya salah paham. Kalau begitu, penjelasanmu sudah jelas. Aku pergi. Kau tak boleh masuk keluar kamar seorang wanita. Biarkan dia pergi. Nona, kamu tidak sedang diganggu, kan? Aku ingin. Apa yang kamu katakan? Tenang, tidak ada yang menggangguku. Kalau begitu, aku siapkan air untuk... Yang kubeli ini sempurna untuk bayiku. Aduh, punggungku sangat sakit. Pink kiri kurang ajar. Beraninya kau masuk ke kamarnya. Mau kemana kau? Nona, ada kejadian buruk. Jangan lari, tenanglah. Si tua itu mengikat Xiao Tu. Kenapa ayahku mengikatnya? Cepatlah. Dia datang membawakanmu obat. Dan melihat Xiao Tu keluar kamarmu. Dia bilang dia melanggar ruangmu. Pergi sejak pagi. Xiao Tu ini sangat ceroboh. Ayo, jelaskan sambil jalan. Karena kau murid utama. Aku tak mempermalukanmu di depan murid lain. Berikan penjelasan yang jujur. Tuan, ini semua salah paham. Berani-beraninya kau membantah. Apa kau merencanakan sesuatu dengan cucu? Tuan, aku hanya murid baru. Mana berani mengincar putri Anda? Semalam aku mabuk berat, hingga tak sengaja tidur di kamarnya. Apakah tidak melakukan hal mesum pada putriku? Seandainya pun iya, mana berani kukatakan. Aku bersumpah. Sama sekali tidak. Kecuali jika dia yang meminta. Aku percaya padamu. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu, bolehkah aku pergi? Boleh. Ada satu hal yang harus dilakukan. Silakan masuk. Menikahlah dengan putriku. Nikahi Wei Cucu. Bulan tertutup dan angin berhembus kencang. Laki-laki dan perempuan sendirian. Kau masuk kamar putriku. Apa kau berniat tak bertanggung jawab? Aku belum benar-benar memikirkannya. Perlu pikir apa lagi? Sudah lama bisa kau lakukan. C'est pas Jean-J. Aku bisa makan enak nanti. TAPI. Dengan kemampuanku sekarang pun tak bisa selamatkan Xiaoro. Bagaimana menikah sebelum kuasai kekuatan puncak? Bagaimana? Bukan berkah menikahi putriku? Sekarang kau murid utama. Kau hampir tak layak. Menikahi putriku adalah anugerahmu. Nikah atau tidak? Aku. Ai Greco, gadis ini sempurna untukmu. Aku. Ayah, dia tak mau menikah. Aku juga tak mau menikah. Sayang, apa kamu tidak suka dengan pria ini? Baiklah, kalau tak mau, lupakan saja. Ayah, tolong biarkan Xiao Tu pergi. Cucu, aku. Diam.
Di mana preman-preman biasanya? Jika kau menyimpan dendam, kau akan menyesal. Xiao Tu dengarkan. Hari ini, Lin Qingsui, kakak senior sekte Ziun, datang menemui Xiao Tu, murid utama sekt Tianjian. Tunggu. Nona, minum air. Tidak, pergi kau. Xiao Tu sialan ini tidak berani menikahiku. Walau ku bilang tak perlu bertanggung jawab padaku. Tapi aku juga memperlakukannya dengan baik. Kenapa tidak mau menikah denganku? Bahkan memeluk dan menciumku. Dan Lin Qingsui itu. Menurutku, dia biasa-biasa saja. Kuma, sedikit lebih baik dalam kultivasi. Lalu kenapa tidak mau menikahiku? Lin Qingsui datang berkunjung. Lin Qingsui. Lin Qingsui dari sekte Ziun datang berkunjung. Bukankah ini Lin besar dari sekte Ziun? Senang bertemu denganmu. Kudengar kau adalah murid utama dari sekte Tianjian. Sekte Ziun mengutusku untuk menemui. Baik, kunjungan ini selesai. Kau boleh pergi sekarang. Xiao Tu. Ada lagi? Sepertinya kau sudah pulih sepenuhnya, bahkan mencapai tahap akhir inti emas. Ini berkat sekte Ziun. Aku tahu kau menyimpan dendam pada sekte Ziun. Yang kuat menguasai yang lemah, itu hukum alam. Sang Tuan berkata, karena kau sudah pulih, kau boleh kembali ke sekte Ziun. Kami juga bisa memberimu ganti rugi. Meneram aku? Memberi ganti rugi? Benar. Dia takkan kembali. Aku sedang bicara dengan Xiao Tu. Lanjutkan, aku mendengarkan. Kalau begitu aku juga akan mendengar. Sebenarnya kau tak ingin kembali kan? Sekte Tianjian ini kecil, tanpa kesempatan maupun sumber daya. Kusarankan jangan hambat masa depan. Lalu bagaimana dengan sekte Ziun? Setidaknya di sini kami bedakan jelas baik dan jahat. Kau yang jawab, apa bukti ketulusan sekte Ziun? Guru telah berjanji. Bukan hanya menerimamu kembali ke sekte Ziun, tapi juga mengembalikan gelarmu sebagai kakak senior. Dia juga akan memberi Hildan harta karun untuk kemajuan kultivasi. Dan bersamaku. Sekarang kau layak jadi rekan kultivasiku. Guru akan meresmikan pernikahan kita. Kedengarannya menggoda, bukan? Tidak, aku tidak setuju. Ini tergantung keputusan Xiao Tu. Lin Qingsui, saat kau meninggalkannya, itu sudah final. Pria yang kuselamatkan adalah milikku. Jangan khawatir. Sekarang aku dari sekte Tianjian. Sekte Ziun tidak layak untukku kembali. Xiao Tu, kau harus pertimbangkan ini. Lin Qingsui. Tidakkah kau lihat siapa yang kupluk? Xiao Tu. Level kultivasi kita setara. Berkultivasi bersama lebih menguntungkanmu. Aku, Xiao Yao Tu, tak butuh bantuan wanita. Lagi pula, sudah kukatakan berulang kali. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Hei, Xiao Yao Tu, aku tak butuh bantuan wanita dalam latihanku. Lagi pula, aku sudah sering mengatakannya. Aku tak tertarik padamu. Lagi pula, kau tak secantik istriku. Sekarang kau bukan sanggengku. Sudah jelas? Apa yang kau katakan tadi, itu benar? Pernyataan yang mana? Kau sendiri tahu. Yang mana dari pernyataan itu? Xiao Tu, maukah kau menikah denganku? Tentu saja. Apa kamu bilang cucu juga kabur? Iya. Tuan tua, Nona tak izinkan aku ikut. Dia bilang mau lihat sendiri kebenarannya. Si pezina ini. Xiao Tu, si bocah bau kencur ini, menikahi putriku itu kehormatan baginya. Tak kusangka dia masih ragu-ragu. Dan Lin Qingsui itu, dia tinggalkan Xiao Tu saat dia tak berguna. Kami selamatkan dan jadikan dia berharga. Sekarang mau merebut kembali.
Lin Kingsue datang merebut seseorang. Pastinya, orang tua sekte Zion ini tak tahu malu. Ku dengar Lin Kingsue dulu rekan latihan Xiao. Jangan-jangan dia benar-benar pergi? Kalau situ berani minggat, ku patahkan kakinya. Mau patahkan kaki siapa? Xiao Tu. Putri, kau tidak membunuhnya, kan? Apa yang kau bicarakan? Bagaimana aku tega membunuh Xiaoku? Xiao Tu. Sudahlah, aku tak mau bicara lagi. Ayo, siapkan mas kawinku secepatnya. Aku cepat ganti baju saja. Mas kawin? Mas kawin, dengar. Tuan, ini gudang pribadi Anda. Semuanya ada di sini. Ya, sudah dipindahkan semua ke sini. Terlalu sedikit. Mana cukup untuk mas kawin cucu? Panggil Siktu ke sini. Bongkar semua kota ini. Baik. Tichua, Anda memanggil saya? Xiao Tu, aku sudah tahu hubunganmu dengan cucu. Dulu aku sempat ragu sebentar. Tidak apa jika kau tidak menyesal. Cukup sampai di sini. Aku akan segera pergi dari sekte. Sebagai murid utama sekte Tianjian. Kau harus mengurus dengan baik pelatihan akademik para murid. Kau pezangin kultivasi cucu. Jagalah dia baik-baik. Baik. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda harus pergi? Mempersiapkan mas kawin untuk cucu. Komenarik. Kelihatannya kau tetua yang tegas. Tak kusangka kau sangat menyayangi putri. Baik, kita lakukan lagi. Xiao. Kenapa kau di sini? Karena aku merindukanmu. Aku tunggu di kamar. Apa yang kau lihat? Bersiaplah. Kameralah. Mama, akhirnya aku menemukan orang yang kusuka. Dia sangat baik. Jangan khawatir. Lihatlah dari surga. Ciu-ciu. Xiao, kau di sini. Apa yang ingin kau lakukan? Perlihatkan sesuatu padamu. Lihat kilau dan ukurannya. Sudah setidaknya 1000 tahun kultivasi. Ini pil dalam 9 ekor yang ditinggalkan ibuku. Ternyata 9 ekor. Baguslah ini. Kalau begitu kau? Kosingutak berperazan. Tentu saja membantu latihan. Ini hal yang bagus. Meski tak bisa serap semua kultivasinya, setidaknya bisa maju selangkah. Istirahatlah. Baik, baik, baik. Xiao, kau tak butuh aku? Aku tahu. Kultivator abadi biasa. Tak bisa langsung menyerap pil dalam. Tapi kau berbeda. Saat kau selamatkan aku di gua, aku menyadari. Karena ibumu meninggalkannya untukmu, kau harus menjaganya. Xiao, maukah kau menikah denganku? Bagaimana menurutmu? Kau harus terima pil ini. Ini yang dulu kuberi pada suamiku. Ayah. Sayang. Menemui para tetua. Bud. Tidak terjadi apa-apa. Selama aku pergi, benar kan? Semua terkendali. Itu bagus. Seperti yang diharapkan dari pilihan cucu. Tentu saja. Xiao berlatih setiap hari. Dia jauh lebih rajin daripadamu, ayah. Tetua baru saja kembali ke kuil. Mari kita beristirahat dulu. Tidak. Aku ada urusan penting. APA. Ini pernikahan kita.